Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu materi proses komunikasi data dalam satu jaringan komputer. Sebelumnya, nama saya Rahma Syifa Baiduri dari Teknik Informatika dengan NIM 39221-533, semester 3 kelas malam A dengan dosen pengampu Pak Irfan. Di sini saya akan menjelaskan dulu komunikasi data. Komunikasi data merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan transmisi atau perpindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media transmisi atau alat komunikasi data. Dengan demikian, komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Contohnya yaitu pada proses pengiriman informasi antara dua titik dengan menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching yang terjadi antara komputer dengan komputer ataupun komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan. Lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi data dalam jaringan? Komunikasi data dalam jaringan merupakan proses pengiriman dari data yang bisa dikomunikasikan atau dikirim dan disebarluaskan kepada komputer-komputer lainnya melalui sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya jaringan komputer, komunikasi data tidak bisa dijalankan atau berlangsung. Komunikasi data memiliki 3 jaringan selama melaksanakan prosesnya. Yang pertama itu dia memiliki sumber, di mana sumber ini berfungsi untuk sebagai data-data yang akan ditransfer ke penerima atau receiver. Yang kedua, media transmisi. Media ini berguna sebagai lintasan terminal antara terminal pertama dan kedua. Lalu yang terakhir adalah receiver atau penerima, di mana receiver ini berguna untuk menerima data dari sumber. Lalu proses komunikasi data dalam jaringan komputer berdasarkan kategori. Di sini dalam kategori dia dibagi 3. Yang pertama, jaringan yang berdasarkan areanya. Contohnya yaitu PAN atau Personal Area Network, atau LAN, Local Area Network, dan MAN atau Metropolitan Area Network. Yang kedua, ada jaringan berdasarkan fungsinya. Contohnya itu ada peer-to-peer dan juga transmisi sumber. Yang ketiga, ada jaringan yang berdasarkan distribusi data. Contohnya ada host-based network dan distributed network. Nah, tema yang saya akan pilih sebagai contoh yaitu implementasi routing BGP untuk meningkatkan performa jaringan main dan backup. Ada routing BGP, pengertiannya adalah salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk menukarkan informasi antara auto immune system atau AS. Nah, BGP ini merupakan dynamic routing yang memiliki berbagai macam fitur. Selain BGP juga ada OSPF dan RIP. Untuk penukaran informasi BGP ini memanfaatkan protokol TCP sehingga tidak perlu lagi menggunakan protokol jenis lain. Lalu fungsi dan tujuan untuk routing BGP yaitu untuk meningkatkan performa jaringan main dan backup, di mana hal ini berfungsi dan bertujuan untuk meningkatkan performa jaringan main dan backup. Nah, hal ini pun diharapkan untuk mengurangi atau meminimalisir downtime atau gangguan yang terjadi pada jaringan WAN, di mana proses failover bisa berjalan secara otomatis dan tidak membutuhkan kehadiran user. Lalu contoh penerapan routing BGP. Di sini kita
memiliki kualifikasi yang telah dibutuhkan, yaitu kita menggunakan sistem routing BGP pada jaringan dual link point to point. Lalu kita menggunakan router Cisco yang menggunakan teknologi BGP. Lalu yang ketiga, kita melakukan simulasi atau percobaan konfigurasi sistem BGP pada jaringan dual link point to point menggunakan router Cisco seri 1641. Lalu untuk metode perancangan jaringan Cisco, di sini kita menggunakan dengan model PPDIOO, di mana PPDIOO ini merupakan prepare atau persiapan, plan atau rencana, lalu design, implement, design sebagai desain, implement sebagai implementasi, operate sebagai dijalankan, dan optimize dikembangkan atau diperbaiki lagi. Pada model siklus PPDIOO ini, kita mengembangkan jaringan dengan memberikan langkah-langkah sehingga memperbesar keberhasilan perancangan jaringan yang kita buat. Lalu manfaat utama dari PPDIOO, yang pertama untuk menurunkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan jaringan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan percepatan kemajuan bisnis. Yang keempat, meningkatkan kecepatan akses ke aplikasi-aplikasi software dan layanan atau service. Lalu, mulai kita menganalisa sistem, di mana penelitian ini kita menggunakan point to point dengan dual link komunikasi atau dual link yang menghubungkan LAN kantor pusat dengan LAN kantor cabang. Di sini kita telah gambarkan pada topologi jaringan dual link point to point, di mana saat kita melakukan start, dia akan menampilkan status interface di router, di mana kita menampilkan routernya. Setelah itu kita melakukan pengecekan ping pada IP LAN kantor cabang, IP WAN main link, IP WAN backup link. Setelah melakukan ping, kita memastikan kita telah melakukan pengecekan dan perbaikan routing, melakukan pengaksesan router ke kantor cabang, memperbaiki backup link, lalu melakukan perpindahan routing ke backup link. Setelah itu kita telah menemukan kesimpulan link normal. Dan ini merupakan jaringan dual link point to point, di mana mereka memiliki dua, yaitu yang pertama kantor pusat dan kantor cabang, di mana mereka masing-masing memiliki router, mode LC, node LC, modem FO, dan node FO masing-masing. Nah, setelah mereka menyambungkan modem LC, node LC, router, mode FO, dan node FO, di sini kita melakukan penukaran data, yaitu backup link dengan network main link. Dan ini merupakan rancangan yang diusulkan untuk kita melakukan pengetesan, di mana pada flowchart ini diawali dengan mengirimkan traffic dummy dengan melewati FTGN. Saat kita melakukan pengiriman, kita melakukan routing BGP. Setelah melakukan routing BGP, mendapatkan dua hasil, di mana yang pertama ada salah satu link ada yang down, dan link kedua berjalan normal. Pada link yang down, kita melakukan pengecekan dan perbaikan sehingga problem itu bisa solve dan traffic dapat berjalan dengan normal. Pada perancangan sistem, ini merupakan data dari kantor pusat dan kantor cabang serta interface-nya, di mana yang tadi kita melakukan penukaran data.
sesuai tabel yang tadi kita lihat itu kita melakukan penghubungan kabel. Yang pertama itu melakukan hubungan kabel UTP interface internet 0/0 router kantor menuju ke kantor cabang. Yang kedua, kita menghubungkan kabel UTB dari interface internet 0/1 router kantor menuju ke kantor cabang. Yang ketiga, kita menghubungkan kabel LAN router cabang dari interface FA 0/01 router kantor cabang menuju kantor pusat. Jadi ini dia sebaliknya. Lalu yang keempat, kita melakukan setting IP address pada laptop sesuai dengan LA router kantor cabang. Lalu pada desain topologi untuk routing BGP ini merupakan hasil dari kita melakukan penghubungan kabel tadi. Setelah itu, ini merupakan gambar dari desain topologi untuk implementasi routing BGP. Setelah itu, kita melakukan setting konfigurasi router Cisco dan juga kita melakukan pengujian analisa dari sistem tersebut. Nah, setelah kita melakukan pengujian, dia mendapatkan hasil. Di antaranya yaitu kita menemukan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk auto backup link dengan kondisi main link terganggu atau down adalah 2 detik. Pada kondisi tidak stabil dapat dideteksi dengan cepat melalui SNMP, traffic wrapper atau S3 dengan timbulnya warna merah pada grafik. Lalu kita lanjut ke fase operasional, di mana fase ini dilakukan untuk menjamin operasional atau sistem yang kita jalankan berjalan dengan baik dan tidak berkendala. Kita melakukan fase operasional dengan melakukan testing saat auto failure jaringan. Nah, untuk memastikannya, kita juga melakukan pengecekan berdasarkan siklus BCP atau Business Continuous Plan, di mana pada BCP ini terdapat siklus di mana kita melakukan analisis atau menganalisa kesalahan. Setelah melakukan analisa apa yang salah dan apa yang harus kita ubah, kita melakukan pengecekan dan memberikan solusi pada data yang salah atau error. Setelah kita melakukan pengecekan lalu memberikan solusi, kita melakukan implementasi atau kita jalankan programnya. Setelah kita jalankan programnya, kita tes dan kita pastikan jika program ini sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan dari kantor dan program yang kita buat. Setelah itu kita melakukan maintenance, di mana maintenance ini kita memastikan dan memastikan program sesuai dan berjalan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, siklus ini pun berulang, jadi analisis, solution design, dia akan berulang sehingga kita menemukan hasil yang kita butuhkan. Lalu ada juga yang terakhir yaitu sebagai optimize atau optimalisasi, di mana konfigurasi jaringan ini masih bisa dioptimalkan dengan memilah traffic aplikasi melewati jaringan WAN. Nah, dengan membuat polisi atau kebijakan saat kondisi normal dan saat kondisi gangguan pada salah satu link. Nah, ini kita lakukan untuk memastikan pada saat link ini dalam kondisi normal, kita bisa lakukan pembagian traffic yang melewati kedua link tersebut. Jadi tidak perlu kita melakukan maintenance. Ya, lalu hal ini akan membuat kebermanfaatan memiliki dua link semakin optimal.
Thank you. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.